Halo guys, selamat datang di channel aku. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas tentang cerita-cerita yang seru. Sebelum aku mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di @ryanchoa. Atau kalian bisa klik langsung di kolom deskripsi. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang alur cerita dari film Thailand yang menceritakan tentang lubang misterius di rumah nenek kakeknya. Cerita diawali Ibu Pim dan Pat kecelakaan sehingga mereka harus tinggal bersama nenek kakeknya. Nah, mereka berdua tidak tahu kalau selama ini mereka punya kakek dan nenek. Di rumah sakit mereka berdua itu merasa aneh karena selama ini ibunya tidak pernah menceritakan tentang kakek atau neneknya. Lalu di malam hari mereka itu udah pulang ke rumah kakeknya untuk tidur, tapi mereka itu merasa suasananya itu udah mencekam. Di pagi hari mereka sarapan, di situ ada susu dan juga telur. Di sana kakeknya meminta agar memaklumi kalau neneknya itu pikun. Lalu kakek juga meminta agar mereka bisa membantu dia agar memberikan obat kepada neneknya. Di rumah sakit ibunya dinyatakan koma. Saat di rumah, Pat melihat lubang di tembok dan ia mengintip ada seorang wanita dan ia pun kaget. Saat makan malam, Pat sedikit marah karena nenek kakeknya membiarkan kucingnya berkeliaran di luar. Lalu Pim memotong pembicaraan mereka dengan bilang kalau tembok itu ada yang bolong harus segera diperbaiki. Kakek tidak melihat lubang apapun sedangkan mereka itu melihat lubangnya. Sampai kakek emosi sama mereka berdua. Keesokan paginya, Pat melihat tembok itu dan udah tidak ada lubang lagi. Seperti biasa neneknya memberikan susu, lalu neneknya bilang jangan membuat kakek kesal lagi ya. Salah satu teman Pat yang bernama Fem sengaja datang ke rumah untuk melihat Pim. Sebelumnya dia pernah mengintip Pim lagi ganti baju, bahkan dia mempunyai video Pim lagi mandi. Dan dia sengaja mengancam Pat dengan video itu. Pat mendengar suara dan dia pun berjalan ke lubang itu, sedangkan temannya tidak bisa melihat lubang tersebut. Pat pun mengintip di lubang tersebut dan dia melihat ada seorang cewek yang memuntahkan darah. Temannya Pat pun ingin mengintip walaupun dia tidak tahu itu ada lubang, tapi saat dia mengintip, dia itu cedera. Temannya Pat pun hidungnya berdarah dan saat ia ingin memukul Pat, si Pim datang. Pat pun jujur tentang video yang disimpan oleh temannya. Nenek pulang dan melihat Pim lagi ngelap darah temannya si Pat. Nenek pun panik dan ketakutan dan langsung emosi sama Pat. Seketika emosinya pun meredah. Pada malam hari mereka dikagetkan suara nenek yang sedang teriak, sepertinya kesurupan. Keesokan paginya seperti biasa mereka sarapan dan si nenek memberikan Pat susu. Sementara si kakek ke kantor polisi untuk meminta keadilan atas kecelakaan anaknya. Lalu di sini mereka mendengar suara aneh lagi. Lalu Pim mengintip di lubang tersebut ada hantu seorang cewek. Pim pun meminta Pat untuk tidak mengintip di lubang itu lagi. Di malam hari Pat melihat hantu, kali ini dia melihat di kamarnya sendiri. Pat pun berteriak ketakutan. Keesokan paginya baju Pat ada bercak darah dan dia pun tidak enak badan. Seperti biasa nenek ke kamar Pat untuk memberikan dia susu lagi. Tiba-tiba nenek emosi karena dia udah melihat gambaran seperti ini. Lalu marahnya mereda sesaat, lalu dia marah lagi karena si Pat tidak menghabiskan susunya. Di sekolah Pim marah sama temannya karena temannya udah merekam dirinya lagi mandi. Dan dia telah menyebarkan videonya kepada Fan. Temannya pun dihukum. Pim pulang dari sekolah dan dia melihat Pat demamnya semakin tinggi. Pim pun mengabari kakeknya kalau si Pat ini lagi sakit. Nah, lagi-lagi mereka dikejutin sama suara-suara yang di lubang itu. Mereka pun mengintip di lubang itu dan dia melihat ada sebuah kejadian. Yang intinya di lubang tersebut ada seorang pria yang lagi tidur dan dia tidak menolong cewek yang lagi sekarat. Pim dan Pat pun menyusun teka-teki ini. Apa yang mereka lihat itu adalah ruang ini sendiri. Jadi yang mereka lihat itu adalah dimensi lain dengan waktu yang berbeda. Kakek pulang ke rumah dan lagi-lagi mereka bahas persoalan si lubang ini. Lalu kakek emosi dan menutup lubang itu dengan lemari. Di tengah malam lemarinya pun jatuh dan mereka pun kaget. Sementara kakek lagi menghajar pria yang tadinya jadi tersangka atas kecelakaan anaknya. Si kakek pun langsung membakarnya. Ibu Pim pun sadar dari komanya dan dia benar-benar kaget dan panik kalau anak-anak mereka itu tinggal bersama nenek dan kakeknya. Dari kesan lubang itu bersuara lagi dan ternyata si nenek itu bisa melihat lubang tersebut. Pim pun melihat lubangnya lagi dan dia melihat ada ibunya dan ternyata dia mempunyai kakak lagi yang bernama Pinya. Tapi Pinyanya udah meninggal karena dia kekunci di gudang dan sekaligus telah meminum racun tikus. Nenek pun bercerita kalau semua ini adalah salah ayahnya sendiri karena ajak Pinya bermain petak umpet. Dan saat Pinya lagi bersembunyi, ayahnya mabuk dan tertidur di sofa. Dan ayah mereka juga meninggal karena telah mendebaki diri sendiri. Pat muntah darah. Pim pun meminta neneknya agar si Pat ini dibawakan ke rumah sakit, tapi neneknya malah melarang. Malahan neneknya memaksa Pat untuk meminum susu. Dan pada saat itu Mai datang. Mai berusaha membawa anak mereka keluar dari rumah itu. Mai pun marah-marah sama ayahnya tentang persoalan suaminya yang meninggal. Saat Pat batuk darah, si Pim ini mengadu semuanya tentang neneknya yang tidak mau membawa Pat ke rumah sakit.
Malahan nenek memaksa Pat untuk meminum susu. Pim pun nge kalau susu itu ada sesuatu karena setiap si Pat minum dia langsung muntah darah. Pim pun marah langsung ingin meminum susunya karena neneknya tidak jujur. Neneknya pun langsung panik meminta Pim tidak meminum susu tersebut. Kenapa neneknya khawatir? Karena dia sayang Pim. Saat Pimnya ingin meminum, gelasnya terbang. Sepertinya Pimnya yang melakukan ini karena dia tidak mau kalau Pim ini keracunan. Mai pun sadar saat dia datang ke rumah ini, dia melihat kucingnya yang udah meninggoy, di mulutnya itu ada bekas susu. Kebenaran pun terungkap kalau si nenek ini atau si ibu Mai ini telah meracuni si Pimnya dan juga telah berusaha meracuni Pat karena alasannya Pat dan Pimnya itu cacat. Oh my god guys, selama ini orang-orang pada berpikir kalau penyebab kematian meninggoynya si Pimnya ini karena suaminya. Ternyata ibunya lah yang menjadi dalang semua ini. Pim, Pat dan ibunya pun pergi dari rumah itu. Lalu kakek diberitahu sama pihak kepolisian kalau orang yang dia tuduh atas kecelakaan anaknya itu adalah salah orang. Bukan dia pelakunya, tapi temannya yang menyetir. Sementara nenek diganggu sama Pimnya. Pimnya pun memuntahkan darah kepada neneknya. Lalu nenek dirasuki juga sama pria yang dibunuh sama kakek tadi. Kakek pun ketakutan langsung menebakinya. Nenek seketika meninggoy. Kakek pun bunuh diri dengan cara menebaki mulutnya. Di akhir cerita ternyata Mai udah melihat lubang tersebut, tapi dia ngakunya ke anaknya tidak pernah melihat lubang tersebut. Bahkan Mai melihat ibunya mengunci pintu di bawah tangga. Ya ini pun tidak bisa salahkan ibunya juga karena ibunya pun tidak tahu. Anaknya minta tolong tapi ayahnya malah tertidur mabuk. Mai sangat marah dan dendam mengetahui anaknya meninggal. Dia pun menembak suaminya sendiri. Jadi kebenarannya itu masih belum 100% terungkap. Dan dia menutupi hal ini kepada anak-anaknya. Cerita pun selesai. Nah guys, gimana menurut kalian tentang film ini? Emang sih film ini rumit tapi ini cukup ya serem, tapi nggak seserem apa yang kita bayangkan. Bagi kalian yang udah nonton full, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalahin lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya, atau kalian langsung saja ke playlist. Tentunya channel ini membahas tentang hal-hal yang seru. Cukup segitu dulu ya guys, aku pamit dulu, see you on the next video.